Ada tambahan kursi, itu artinya nahodanya out. Pendekatan nilai-nilai saintifik yang ada. Satu. Dan kedua, satu yang saya ingin menyatakan pada hari ulang tahun Nasdem yang ke-11, sebagai nahoda kapal ini, saya ingin menyatakan, saya ingin mengoptimalkan kepemimpinan saya untuk membawa partai ini berhasil mencapai satu lompatan yang jauh dan besar pada pemilu 2024. Artinya naik kelas. Kalau saja, nah ini kalian boleh catat, jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke? Hah? Lah, saya udah katakan tidak ada tambahan kursi. Itu artinya nahodanya. Peneliti Nasdem akan untung. Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Aisyah Putri Budiarti menilai pernyataan Surya Paloh yang siap mundur jadi posisi Ketua Umum, Ketum, Nasdem malah akan menguntungkan partai tersebut. Aisyah mengatakan pernyataan Surya Paloh akan membawa setidaknya dua dampak positif secara tak langsung kepada Nasdem. Pertama, Nasdem akan coba berupaya jadi representasi yang dipercaya publik. Partai akan membuat program kerja yang pro rakyat agar menarik perhatian dan dukungan pemilih pemilu agar berbeda dengan partai lain sehingga tidak hanya sekedar menyusun program kerja normatif saja, ujar Aisyah kepada Bisnis, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Kedua, selanjutnya, Nasdem juga akan mulai mencari pengganti Surya Paloh yang tepat. Dengan begitu, Nasdem akan terhindar dari personalisasi sosok Surya Paloh semata. Jika pemimpin gagal pada satu periode maka akan ada pergantian pemilihan pemimpin baru secara sehat sehingga terhindar dari personalisasi partai, jelas Aisyah. Dia berpendapat, pernyataan Surya merupakan sebuah strategi politik. Surya, menurut Aisyah, ingin meyakinkan publik bahwa langkahnya memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden usungan Nasdem sudah tepat. Tak sampai situ, Aisyah melihat Surya ingin menunjukkan bahwa dirinya merupakan pimpinan partai yang bertanggung jawab. Dengan begitu, simpati publik makin tinggi ke dirinya dan Nasdem. Dalam konteks ini, dia mengatakan pernyataan Surya patut dicontoh para pimpinan partai politik yang lain. Patut dicontoh karena menunjukkan dirinya bertanggung jawab bekerja maksimal untuk partai. Anies Baswedan makin terpojok, tak banyak parpol tersisa, koalisi gemuk pemerintahan cenderung dukung Ganjar. Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan, bakal meninggalkan posisi ketum apabila partainya mengalami penurunan suara di pemilihan umum, pemilu 2024. Surya Paloh juga menyatakan bakal mundur apabila kursi Nasdem di parlemen tidak bertambah. Proporsi politik saat ini dinilai tidak terlalu menguntungkan bagi capres Nasdem, Anies Baswedan. Koalisi pemerintahan mengepungnya sehingga Ganjar Pranowo relatif diuntungkan. Secara khusus, Koalisi Indonesia Bersatu KIP memberi sinyal bahwa bukan Anies usungan mereka. Selain Airlangga Hartarto dengan elektabilitas capres agak di bawah, nyaris tak ada figur yang bisa didorong dari KIP. Artinya, ada peluang KIP bergabung dalam barisan pendukung Ganjar. Opsi lainnya, mendukung Prabowo Subianto, atau bahkan bisa saja mendukung keduanya jika skema paket Prabowo Ganjar terbentuk. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bahkan secara tegas mengungkapkan tidak akan mengusung figur yang membawa politik identitas. Selama ini, hanya Anies yang selalu dikaitkan dengan terminologi itu, bermula dari Pilgub DKI. Meski sebetulnya, semua kubu memiliki politik identitas. Di sela-sela silaturahmi nasional, Silatnas, KIP di Dalton Hotel, Makassar, Minggu, tanggal 6 November Airlangga Hartarto menyampaikan sikap politiknya itu. Kita menyepakati bahwa politik menuju politik 2024 itu harus dipenuhi dengan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa kita. Kita ingin politik yang inklusif menyatukan gagasan dan pemikiran untuk membuat Indonesia lebih baik sebagai partai politik yang berpengalaman,
kata Airlangga. Hanya, pernyataan Airlangga itu dinilai sebagai bentuk propaganda belaka, sekaligus sinyal bahwa KIP tidak akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jadi pernyataan ini punya dua sisi, ujar analis politik Universitas Hasanuddin, Unhas, Andi Ali Armunanto, Senin, tanggal 7 November. Pernyataan itu dianggap sebagai propaganda untuk mendiskreditkan Anies dengan mengasosiasikannya sebagai figur politik identitas, atau perilaku yang berkaitan dengan politik identitas karena memang pendukung Anies adalah komunitas Muslim garis keras.